Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam tentunya senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai beliau, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah sedekah, Nabi kita yang mulia bersabda, kullu ma'rufun sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekah ini tidak terbatas dengan materi yang kita keluarkan. Semua kebaikan, seluruh apapun amal soleh ternyata itu adalah termasuk sedekah. Kita meringankan atau membantu orang di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu pun adalah sedekah. Kemudian kita membuang duri di jalanan pun itu pun sedekah. Dan sekecil apapun senyum kepada saudaramu, kata Rasulullah, adalah sedekah. Dan di setiap ruas tubuh kita itu ada berpuluh-puluh sendi. Kata Nabi, 2 rakaat di pagi hari itu untuk mencukupkan sedekah sendi-sendi di dalam tubuhmu. Masya Allah, begitu hebatnya Allah memberi peluang kepada kita bahwa kita disuruh berbuat kebaikan dengan lebih baik lagi, dan itu dimasukkan di dalam kategori sedekah. Semua kalimat-kalimat thayyibah adalah sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya pun itu pun adalah sedekah. Insya Allah gampang sekali, kita tidak usah mengeluarkan tenaga, kita tidak usah mengeluarkan uang atau apapun. Dengan banyak berzikir ataupun kita sholat di dalam pagi hari pun itu adalah termasuk sedekah. Masya Allah, begitu hebatnya Allah berbicara tentang sedekah, sehingga di dalam firman-Nya Allah pun berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah kasih 10 kebaikan. Masya Allah, satu kebaikan aja begitu hebatnya Allah ngasih pada 10 kebaikan. Kemudian berbicara tentang infak atau sedekah. Nah, infak juga adalah bagian dari sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Masyaallah, ibaratnya orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah gitu ya, bagaikan satu butir gitu. Kemudian satu butir itu menimbulkan 7 tangkai, dan Allah lipat gandakan dari 7 tangkai itu numbuh daripada 100 biji. Nah, berarti satu butir dibalas dengan Allah 7 kali lipat kalau kita menginfakkan sesuatu di jalan Allah. Menginfakkan sesuatu di jalan Allah, Allah kasih pahala 700 kali lipat. Kata Allah, wallahu yudaifu may yasha, bahkan Allah sekehendak Allah mau dilipat gandakan berapapun, kata Allah, sesuai yang aku kehendaki. Karena wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Masya Allah, Bu, dari tadi satu kita menginfakkan di jalan Allah, dikasih oleh Allah lipat ganda menjadi 700 kali lipat. Kemudian kata Allah pun, aku pun akan melipat gandakan sesuai kehendakku gitu ya. Wallahu yudaifu may yasha wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi suka-suka Allah mau dilipat gandakan berapapun. Nah, itu adalah salah satu daripada keutamaan sedekah, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini manfaat sedekah adalah memperbanyak rezeki, menjadi kita kaya, kan kata Rasul, siapa yang ingin kaya maka bersedekahlah gitu. Masya Allah. Kemudian manfaat dari sedekah diantaranya adalah tanfaul bala, yaitu menghindari bahaya.
bisa mencegah bahaya. Enggak usah jauh-jauh, contoh yang terdekat. Masih ingat mungkin kemarin kejadian di Kalimantan, di lampu merah ya, begitu hebatnya Allah membuktikan bagaimana pahala kepada orang yang sedekah, orang yang bawa motor gitu ya, di depan mobil yang menabrak itu kan berpuluh-puluh kendaraan, mobil dan motor yang ketabrak, tapi yang di depannya sendiri bapak-bapak yang membawa sedekah Jumat ketika itu masih ada itu sedekahnya nyantol di motornya, tapi dia tidak terkena. Itulah daripada bahwa sedekah adalah tanpa bala, yaitu menghindari daripada bala. Kemudian manfaat sedekah juga diantaranya adalah memanjangkan umur ya, memanjangkan umur. Insya Allah kita sudah mendengar atau membaca riwayat ketika pada zaman Nabi Musa kalau tidak salah, bahwa ada orang yang sudah ditentukan ajalnya bahwa hari itu ya seorang pencari kayu bakar gitu ya akan wafat gitu ya, tetapi dia di dalam kayu bakarnya itu, ikatan kayu bakarnya ada ular yang tugasnya itu adalah untuk mencabut ya. Jadi wasilahnya dengan dipatok ular itu dia akan mati gitu ya. Tetapi karena beliau perjalanan ngasih roti kepada seseorang yang sedang kelaparan di perjalanan, Masya Allah, ular itu terikat tidak bisa bergerak di dalam tumpukan kayunya. Nah itu berarti dia panjang umur karena sedekah roti yang cuma sedikit. Masya Allah, manfaat sedekah adalah memanjangkan umur. Masya Allah, ya Allah, begitu hebatnya Allah mengasih ganjaran kepada kita daripada pahala-pahala sedekah ini. Dan di dalam pahala sedekah yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sedaqatu tasudu sab'ina baba minasyu. Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Masya Allah, begitu banyak di sekeliling kita kejahatan-kejahatan yang mengelilingi kalau tidak ada pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Makanya itu kita untuk mencari pertolongan Allah, bersedekahlah dengan kemampuan kita, insya Allah. Kemudian yang paling tinggi ya, pahala sedekah adalah tinggi derajat di hadapan Allah, yaitu apa? Pasti jadi ahli surga. Nah ini ada kisah kekinian, yaitu seorang ulama Maroko yang dimimpikan bertemu Rasulullah 3 malam berturut-turut, bahwa disuruh mencari Fulan bin Fulan di kota Mekah, bahwa sampaikan salam dariku bahwa engkau dijanjikan menjadi ahli surga. Singkat cerita, ulama yang dari Maroko itu pergi ke Mekah, kemudian dia melaksanakan umrah, mencari teman-teman ulama di Mekah untuk mencari bapak yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Kemudian dicarilah dan ketemu di suatu daerah yang kuno mungkin ya, di daerah Mekah. Ketemulah beliau dengan orang yang dimaksud. Kemudian setelah ketemu kaget gitu ya, karena apa yang dibayangkan oleh ulama tersebut bahwa orang yang dijanjikan ahli surga, bayangan dia adalah orang yang bercahaya matanya, ininya parasnya, berjenggot dan berpakaian bersih sebagai seorang ahli soleh gitu ya. Tapi Masya Allah, ketika bertemu kemudian, Assalamualaikum, betulkah engkau Fulan bin Fulan? Iya, gitu. Ada apakah gerangan gitu ya? Aku menyampaikan pesan Rasulullah. Aku dimimpikan bahwa engkau adalah ahli surga. Nah, orang itu sampai kaget, mengangkat tangannya di atas kepala, kemudian jatuh merunduk ke bawah gitu ya. Enggak mungkin, pasti engkau salah. Enggak mungkin engkau salah. Enggak mungkin aku ahli surga gitu ya. Karena apa yang aku lakukan jauh dari bayangan yang engkau utarakan gitu ya. Kata ulama yang datang dari Maroko itu, betul, tidak mungkin aku berdusta. Aku barusan melaksanakan umroh dan betul itu adalah pesan Rasulullah. 3 malam aku bermimpi itu. Coba ingat-ingat apa yang engkau lakukan sampai Rasulullah menjanjikan engkau ahli surga. Kemudian orang itu pun sambil duduk bersimpuh menceritakan bahwa dulu ketika ada tetanggaku gitu ya, suaminya meninggal. Kemudian di situ aku berazam, aku berniat bahwa aku akan menanggung kebutuhan anak dan istrinya
gajiku akan dibagi dua gitu. Dan semenjak itu aku pun membagi gaji dua bagian, satu untuk bagian keluargaku dan satu untuk janda dan anak yatim yang ditinggalkan. Rasulullah sudah mengatakan bahwa siapa saja yang menanggung kebutuhan seorang janda dan anak yatim, dia bagaikan orang yang puasa terus menerus dan qiyamul lail yang terus menerus. Masya Allah. Dan akhirnya kata ulama Maroko tersebut, hayo kita ke Masjidil Haram gitu ya. Kata orang tersebut, kayaknya aku tidak pantas kalau dalam keadaan begini untuk pergi ke Masjidil Haram. Izinkan saya untuk mandi dan bersih-bersih dan berpakaian rapi. Akhirnya setelah selesai bersih-bersih, mandi, berpakaian rapi, nah ngabringlah dia pergi ke Masjidil Haram. Dari semenjak berjalan kemudian masuk Masjidil Haram, dia sudah bercucuran air mata. Mendengar azan bercucuran air mata, mendengar qomat, melihat Ka'bah langsung menangis terus-menerus. Dan ketika takbir pun gitu ya, langsung beliau tidak henti-hentinya menangis sampai rakaat ketiga, berarti sholat maghrib, beliau di sujud terakhir. Masya Allah, ternyata tidak bangun lagi. Allah angkat ruhnya, diwafatkan dalam keadaan baik. Kemudian Masya Allah sudah dijanjikan ahli surga. Itulah pahala orang yang bersedekah yang ikhlas. Masya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman gitu, ketika di dalam sakaratul maut nih, orang-orang yang itu laula akhartani ila ajalin qarib, kata mereka-mereka yang akan mengalami sakaratul maut, kalau bisa ditunda ya Allah, jangan dulu deh ajal kita nih, jangan di sesaat aja gitu. Kemudian apa, laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqo, tunggu sesaat aja aku akan bersedekah. Jangan sampai kita bisa meratap-ratap seperti itu kalau kita ajal kita sudah sampai. Makanya mumpung masih ruh kita berada di dalam badan dan berada di alam dunia, mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah tentang sedekah ini. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan, bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi gitu, bahwa sedekah itu sangat meringankan kita ketika sakaratul maut. Kemudian sedekah itu adalah lampu yang paling terang ketika di alam kubur. Kemudian sedekah juga adalah pintu surga yang paling lebar yang nanti akan dimasukin atau dilewatin oleh kita. Masya Allah. Dan sedekah pun kata Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah tanda diterimanya amal kita, dan paling sulit nanti kita menghadapi hisab tentang harta. Makanya dengan kita bersedekah, insya Allah kita mudah untuk menjawab tentang pertanyaan tentang harta yang telah kita gunakan. Insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Apa yang disampaikan yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah adalah murni kedoifan saya. Untuk itu saya beristighfar pada Allah, mohon maaf, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini insya Allah diterima amal solih kita, segala amal kebaikan kita Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.